Filmpedia, kembali lagi bersama saya, Keisha. Kali ini saya akan menceritakan film tentang persaingan antara agen Amerika dengan agen Rusia. Kira-kira siapa yang bakalan menang? Penasaran nggak? Tonton yuk sampai habis! Film ini menceritakan sebuah kejadian pada tahun 1963 setelah Perang Dunia Kedua. Amerika dan Rusia saling menunjukkan kekuasaan mengenai siapa yang lebih kuat. Di situ ada seorang ilmuwan nuklir bernama Udo Teller yang memiliki penelitian. Nah, siapapun yang mendapatkan hasil penelitian dari ilmuwan ini bisa menguasai dunia. Suatu kali sang ilmuwan menghilang. Kemudian diutuslah agen khusus CIA bernama Napoleon Solo untuk menemui Gabby Teller. Si Gabby ini adalah anak dari ilmuwan tersebut. Dan yang mengetahui letak sang ilmuwan adalah paman Gabby bernama Rudy. Ketika lagi ngobrol, Solo sadar bahwa ada orang Rusia yang mengikutinya. Mereka pun pergi, tapi dikejar oleh orang Rusia tersebut. Solo menembaknya, namun ia berhasil menghindarinya. Terjadilah kejar-kejaran, dan akhirnya Solo berhasil mengelabui orang Rusia tersebut dan menembaknya dari belakang. Namun ternyata ia berhasil menghindarinya lagi. Diketahui bahwa orang Rusia tersebut merupakan agen khusus KGB di Rusia, dan sebelumnya ia sudah diberitahu bahwa Solo merupakan agen Amerika yang sangat hebat, dan diberitahu juga jangan sampai Gabby dibawa pergi oleh Solo. Agen Rusia ini pun langsung mengejar Solo dan berusaha menahan mobil Solo. Ia sangat kuat hingga tutup bagasinya copot dan melemparkannya. Tapi akhirnya Solo dan Gabby lolos. Keesokan harinya Solo bertemu dengan bosnya di sebuah taman. Bosnya mengajak untuk masuk ke dalam toilet. Ia menjabarkan misinya di situ. Tiba-tiba agen Rusia tadi malam datang. Akhirnya Solo dan agen tersebut berkelahi. Namun anehnya bos Solo santai-santai aja. Kemudian masuklah bos dari agen Rusia. Diketahui agen Rusia tersebut bernama Ilya Kuryakin. Ternyata kedua bos ini sudah bersepakat untuk bekerja sama. Di situ dijelaskan bahwa sang ilmuwan sepertinya diculik oleh Vinci Guerra, yang merupakan sebuah organisasi kejahatan yang diurus oleh Alexander dan istrinya Victoria. Nah, si Rudy, paman Gabby, adalah eksekutif senior di organisasi itu. Dunia bisa hancur jika Vinci Guerra memiliki teknologi sang ilmuwan. Maka mau tidak mau, Solo dan Ilya harus bekerja sama untuk menyusup dan menyelamatkan sang ilmuwan dan penelitiannya. Mereka pun pergi ke Roma dan menginap di suatu hotel. Di sana mereka menyamar, di mana Ilya berperan sebagai arsitek dan tunangan Gabby, sedangkan Solo sebagai pedagang barang antik. Ketika Ilya dan Gabby berbincang, Solo memberitahu mereka ada yang mengikuti dan mengingatkan untuk berlaku seperti arsitek, bukan agen khusus. Dan benar, mereka dipalak. Uang, jam, dan cincin pun diambil. Ilya terlihat marah, namun berusaha menahannya. Ternyata jam tersebut sangat berharga karena merupakan peninggalan ayahnya. Keesokan harinya, tanpa sadar Solo mengetahui bahwa ia telah disadap oleh Ilya. Ia pun menemui Ilya dan mengembalikan penyadap tersebut. Ilya pun menyuruh Solo menunggu lalu masuk kamarnya dan ia keluar dengan penyadap buatan Amerika. Ia juga menghina bahwa penyadap tersebut berteknologi rendah. Mereka bertiga berniat untuk datang ke sebuah acara yang diadakan oleh Victoria. Sebelum pergi, Ilya memberikan cincin yang baru kepada Gabby. Solo ditugaskan untuk menyelidiki Victoria. Melalui keterampilannya, ia pun berhasil mencuri perhatian Victoria. Ia memperkenalkan dirinya sebagai kolektor barang antik dan dapat memenuhi koleksi pribadi Victoria, sehingga Victoria pun mengundang Solo ke rumahnya. Di sisi lain, Gabby dan Ilya pergi menemui Rudy, paman Gabby. Ia memperkenalkan Ilya sebagai tunangannya. Saat ngobrol, Rudy mengeluarkan kata-kata yang menyinggung Ilya. Ilya pun emosi, lalu pergi untuk menenangkan dirinya. Di situ Gabby bertemu Alexander, suami Victoria. Alex terlihat menyukai Gabby dan menggodanya. Di situ Ilya pun datang dan mengajak Gabby pulang. Sesampainya di hotel, Ilya pun langsung mencuci foto-foto yang diambilnya tadi. Hasil foto tersebut menangkap adanya radiasi nuklir.
Ilya menjelaskan bahwa terbukti Vinci Guerra sedang bekerja membuat bom nuklir tersebut. Solo bilang akan memikirkannya dulu dan memutuskannya besok. Tapi Solo malah ke pabriknya Vinci Guerra untuk duluan mengambil disket penelitian. Lah, ternyata Ilya juga sudah di sana. Akhirnya mereka pun bersepakat untuk mencari disket itu bersama. Mereka berdua menelusuri seluruh pabrik. Ketika sedang bersembunyi dari penjaga, Ilya melihat jamnya, lalu ia melakukan teknik spesial KGB. Ternyata ia salah, itu bukan jamnya. Tapi ia malah menemukan tombol rahasia untuk menuju berangkas. Solo menunjukkan keahliannya dalam membuka berangkas. Ia bilang tipe berangkas ini cacat karena tidak memiliki alarm. Tapi ia salah. Alarm pun berbunyi dan mereka pun dikejar dan ditembaki seluruh penjaga di pabrik tersebut. Mereka melompat dari gedung dan berusaha lari menggunakan kapal, tapi seluruh gerbang ditutup. Solo melompat dari kapal dan bersembunyi dalam sebuah truk. Sementara Ilya masih dikejar dan ditembaki oleh penjaga. Akhirnya kapal Ilya pun meledak. Solo terlihat tidak peduli dan pergi. Tapi tiba-tiba ia berubah pikiran dan menabrakkan truknya ke kapal para penjaga, lalu menyelamatkan Ilya yang sudah tenggelam tak sadarkan diri. Victoria yang tahu berangkasnya dibuka dan sepertinya sudah curiga dengan Solo, menelpon kamar Solo, tapi tidak diangkat. Ia pun pergi untuk langsung menemui Solo. Di sisi lain, Rudy menelpon Gaby untuk bicara dengan Ilya, tapi Gaby bilang bahwa Ilya sudah tidur. Rudy pun mengajak Gaby bertemu besok siang. Akhirnya Victoria sampai di hotel. Solo dan Ilya cepat-cepat kembali ke kamarnya masing-masing. Ketika Victoria sampai ke kamar Solo, ternyata Solo udah sampai duluan. Jadi nggak ketahuan deh. Halo Victoria. Keesokan harinya, Gaby menemui Rudy dan Alexander. Di situ Gaby membuka kedok Ilya dan Solo dan minta dipertemukan dengan ayahnya. Ilya pun langsung dikejar tapi ia berhasil melarikan diri. Di saat yang sama, Solo pergi menemui Victoria. Mengetahui Solo seorang agen, Victoria menaruh obat tidur pada minumannya. Solo pun menjadi tak sadarkan diri. Ketika ia bangun, ia sudah terikat di kursi siksaan Rudy. Diketahui bahwa Rudy adalah penjahat perang Nazi. Di situ ia menunjukkan album foto hasil siksaannya. Ia telah menyiapkan 1 halaman kosong untuk foto-foto Solo. Ia pun mulai meluncurkan siksaannya. Saat ia lagi ngebacot mengenai siksaan keduanya, Ilya sudah berdiri di belakangnya, lalu ia pun mengikat Rudy ke kursi tersebut. Rudy mengatakan akan melakukan apapun asal tidak dibunuh. Solo dan Ilya pergi untuk berdiskusi. Sementara itu, Rudy kebanyakan gerak, sampai-sampai kesetrum sendiri. Solo dan Ilya menyadari ada yang aneh. Ternyata Rudy sudah terbakar hangus. He fixed the glitch. Mereka pun pergi dan bertemu dengan Waverly yang adalah intelijen Angkatan Laut Inggris. Di situ para agen dikontak bosnya masing-masing dan diberi perintah untuk mendapatkan disket penelitian meski harus membunuh agen lainnya. Kemudian Waverly mengungkapkan bahwa Gaby adalah agennya dan ia menyuruh Gaby berkhianat pada Ilya dan Solo agar dapat mengetahui lokasi ayahnya dan juga bom nuklir. Gaby dan ayahnya berada di suatu pulau. Di situ mereka berusaha mencegah bom nuklir terangkai sempurna, tapi diketahui Victoria. Gaby pun ditangkap dan sang ilmuwan harus menyelesaikan bomnya. Setelah selesai, Victoria meminta disket tersebut beserta cadangannya. Lalu ia membunuh ayah Gaby. Di sisi lain, Solo, Ilya, dan pasukannya sudah menyerbu pulau tersebut untuk menyelamatkan Gaby dan si ilmuwan. Mereka membantai para penjahat. Sesampainya di dalam, mereka menemukan si ilmuwan sudah tewas. Tidak sengaja, Solo menemukan jam Ilya lalu mengambilnya. Diketahuilah Alexander lari membawa Gaby beserta bomnya. Mereka langsung mengejarnya. Solo menggunakan mobil dan Ilya menggunakan motor.
Kejar-kejaran yang menegangkan pun terjadi. Sampai akhirnya, Ilya berhasil mengejar Alexander dan menembak ban mobilnya. Alexander yang tidak terima langsung menabrak Ilya. Yang lalu dibalas oleh Solo. Ia menabrak mobil Alexander sampai terlempar. Solo segera menyelamatkan Gaby. Tapi Alexander langsung menyerangnya. Ketika ia hampir menembak Solo, Ilya melemparkan motornya. Ilya langsung berlari dan menusuk Alexander. Alexander pun tewas. Setelahnya, Ilya langsung pergi menolong Gaby. Sementara itu, Solo mengambil disket yang terjatuh dan menyimpannya. Kemudian bala bantuan pun datang. Dan setelah diperiksa, bomnya ternyata tidak mengandung nuklir. Bom nuklirnya dibawa oleh Victoria melalui jalur perairan dengan kapal nelayan. Tapi kapal nelayan yang berlayar hari itu ada lebih dari 100 kapal. Singkat cerita, Solo berhasil menemukan nama kapal keluarga Alexander melalui foto yang pernah dilihatnya. Mereka dapat mengetahui lokasi kapal Victoria jika berbicara cukup lama melalui radio. Solo pun sengaja menelpon kapal Victoria dan mengejek kematian suaminya. Victoria ngamuk dan langsung ngebacot akan membunuh Solo dan seluruh keluarganya. Setelah berhasil mengetahui lokasi kapal, mereka pun langsung meluncurkan bom untuk meledakkan kapal Victoria. Boom! Kapal Victoria pun meledak. Yeay! Misi pun selesai. Mereka sedang berkemas untuk kembali ke negaranya masing-masing. Tiba-tiba, Ilya ditelepon bosnya dan diberitahu bahwa Solo memiliki disket tersebut. Ilya disuruh untuk mengambil disket itu jika tidak mau berakhir seperti ayahnya. Di situ bosnya juga menghina-hina kematian ayahnya, yang membuat Ilya menjadi sangat marah. Ilya yang masih emosi mendatangi Solo dan melihat disket tersebut. Suasana di situ menjadi sangat tidak mengenakan. Solo yang sadar akan perilaku aneh Ilya menjadi was-was dan langsung menyiapkan pistolnya. Lalu dari cermin, Solo dapat melihat Ilya meraih sesuatu di dalam jaketnya. Kemudian Solo langsung melemparkan jam tangan Ilya. Jam tersebut memiliki arti yang sangat penting sehingga Ilya terlihat senang mendapatkannya dan langsung cepat-cepat memakainya. Di situ Ilya bertanya, "Kau tahu apa misiku?" Solo menjawab, "Sama sepertiku, membunuh jika diperlukan, demi disket ini." Akhirnya mereka pun memutuskan untuk membakar disket tersebut dan lebih memilih persahabatan. Padahal dari awal film mereka tuh gak suka satu sama lain dan selalu bersaing dalam menunjukkan siapa yang paling hebat. Tapi setelah semua yang mereka lalui, mereka jadi tidak bisa membunuh sahabatnya demi sebuah misi negara. Nah, tiba-tiba Waverly datang dan menyuruh mereka bersiap untuk misi selanjutnya. Mereka bertiga sudah dijadikan satu tim bernama Uncle, yang adalah singkatan dari United Network Command for Law and Enforcement. Nah, gimana nih menurut kalian? Keren kan? Sumpah aku puas banget waktu Rudy kesetrum sampai gosong. Oh ya, kalian tim Ilya atau tim Solo nih? Komen ya di bawah. Kalau kalian suka videonya, share ya ke teman kalian dan kasih jempolnya juga. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!